Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di daerah Rumah Sakit Pasar Rebo ya, tepatnya di depan Rumah Sakit Pasar Rebo. Hari ini kita mau jalan-jalan, mau ke Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti ya. Kita startnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ya. Oke, kita gas lanjut aja teman-teman. Oke, sekarang sekitar jam 2 kurang 20 kita jalan start dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ya. Ini kita tinggal lurus aja nanti, dan kita akan ambil ke arah kiri ya teman-teman ya, ke kiri ke arah Jalan Raya Bogor ya. Nah, setelah ada flyover ini teman-teman, nah kita ambil posisi ke kiri ya teman-teman ya. Nih, kita ambil arah ke kiri. Oke, ini kita ke kiri, dan sekarang kita udah berada di Jalan Raya Bogor ya. Dari sini kita tinggal lurus aja, paling sekitar 2,5 kilo lagi kita ambil ke kanan ke arah Pondok Gede ya. Kalau Taman Mini kali ya. Nah, ini kita ikut aja ya. Sekarang hari Sabtu sore ya, sore apa siang ya, antara itu dah ya. So, jam 2 sih, asal siang aja kali ya. Sekarang jam 2 kita mau coba explore ke Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti ya. Jadi monumen ini adalah bukti kekejaman dari G30S PKI ya, komunis yang pernah terjadi di bangsa kita ini. Jadi ini pertama kali saya mau meluncur ke daerah ini. Kita milihnya ngambil ke kanan ya. Siang ini cukup lumayan panas ya, karena terik banget nih. Atau beberapa waktu di Jakarta ini udara tuh apa ya, kabutnya tebal banget, kotor kali ya. Ya semoga semua orang-orang yang mencari kehidupan di Jakarta ini dalam keadaan sehat semua ya, karena udara semakin kotor di Jakarta. Apalagi setelah ada isu vaksin TBC tuh udara semakin kotor, aneh. Ini lagi ada pembangunan nih kayaknya, jadi lah jalannya sempit. Oke, ini kita tetap santai aja teman-teman ya, pelan-pelan. Nah, karena sekitar 10 menit lagi kita nyampe ke tujuan kita ya, PMII Pondok Gede ke atas. Jadi ini jalur yang kalau teman-teman mau ke Taman Mini ya. Nah, ini kita ambil ke kiri teman-teman ya, dari lampu merah ini kita ambil ke kiri. Kita ambil ke kiri ya. Ini nih, Lubang Buaya Pondok Gede. Nah, ini gerbangnya sebelah kanan. Dari sana kita masuk aja. Nah, ini teman-teman gerbangnya. Kita masukin kawasan Monumen Pancasila Sakti teman-teman ya. Kita coba masuk dari sini sebelah kiri. Kak, kita mau bayar karcis dulu nih.
Pak, mau ke monumen Pak? Hah? Nih Pak. Kasih ya Pak. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke monumennya. Tadi kita karcisnya itu cuma 5.000 aja ya. Nah, wow, keren banget nih ya. Di sini keren banget nih kalau lari pagi. Kalau lari pagi nih di kawasan Monumen Pancasila ini pasti sejuk banget ya, karena pohonnya cukup lebat teman-teman ya. Wah, luar biasa nih memang ya. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Ya, begini teman-teman ya suasananya di jam 2 ini. Nah, kita coba. Nih, kiri parkir. Oke teman-teman, ini adalah rute yang akan kita kunjungi. Mana yang dibuka ya? Jadi tadi kita di nomor 17 parkiran nyebrang. Nah, ini kita mulai rute kemana ya? Kita coba aja dah. Nah, ini kan rute 16 kan ada masjid nih. Ya cukup sepi teman-teman ya di jalan ini. Tapi kalau pagi ini enak nih di sini. Oke, kita masuk ke Monumen Pancasila Saktinya. Ini kita mulai dari sini. Jadi kita masuk dari pintu masuk. Kita coba ke monumennya dulu ya. Cukup panas. Sejarah adalah guru kehidupan. Bangsa yang besar senantiasa menghargai pahlawannya. Oke teman-teman, ini kita tadi sudah selesai dari museum. Kita mau lihat dulu sini ya. Oh, ini adalah salah satu replika mobil yang digunakan ya, 2P500 yang digunakan untuk menjemput Hatta siap ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Wah, suasananya enak nih di sini. Ada pohon mangga nih. Oke, setelah tadi dari itunya, kita masuk ke ini. Cup. Oke, ini rumah pertama yang akan kita masukin. Nah, ini dapur umum rumah ini pada tanggal 1 Oktober 65 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Jadi begini ya teman-teman, dapur umum yang digunakan pemberontak G30 SPKI. Nih ada balai-balainya ya. Terus ini ada meja, ini balai-balai, dan ini juga ada ruangan khususnya. Nih mungkin ini untuk kepalanya atau apanya ya. Anggota ininya. Terus di sini juga ada lemari. Nih ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Dan di sini juga ada tungku ya untuk memasak dan memasak ya. Jadi begitu aja dari dapur umum dari tempat G30 SPKI ini ya.
Coba kita buka lagi. Jadi dikunci ya. Oh, kita buka dulu ya. Nah, masih ada lagi. Dan ini ada genteng asli ya dari rumah ini ya. Masih ada. Kayak itu aja dari rumah itu. Dan ini adalah suasananya. Ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Dapur umum. Setelah dari dapur umum kita lanjut lagi. Oh ya itu. Lanjut lagi ke ini rumah pos komando. Tanggal 1 Oktober 65 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik. Nah ini pusat komando ketika mau menculik Pak Jenderal, ini rumahnya. Coba kita masuk dari pintu utama. Dari sini kita masuk. Nah ini adalah tempat duduknya, mungkin untuk membahas gimana menyebut jenderal itu ya. Dan ini juga ada satu ruangan, mungkin ini apa ini ya? Kamar kali ini ya, kamar kali. Dan ini lampunya masih lampu zaman dulu ya, sebelum ada listrik pakai begini dulu waktu di kampung. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan lebih besar lagi. Nah di sini ada dapat kamar satu nih ya, ada kamar, ada lemari juga. Terus ini ada ruangan tamunya lebih besar lagi ya, ruangan utamanya, ada lemari juga ya, dan ada mesin jahit yang fenomenal nih. Oke, ada lemari lagi, terus ada ruang untuk makan kali ini ya, kemudian ada kamar, ada kendi-kendi juga ya. Lanjut berkeliling lagi, dan ini juga ada tempat tidur lagi nih biasanya. Dan ini dari samping terasnya rumah komando teman-teman ya. Coba kita lihat di belakangnya ada apa. Wah, ada taman juga nih. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Setelah dari rumah komando, kita Tugu Pancasila monumen lagi. Oke teman-teman, kita ada di pelataran dari Tugu monumen. Ini adalah tugu dari 7 jenderal yang diculik namanya. Wow, keren banget. Ini semacam tugu untuk mengingat bagaimana sedihnya 30 SPKI. Dan ini halamannya teman-teman. Dan ini adalah sumur maut itu ya, sumur maut.
dan ini dulunya sumurnya teman-teman. Ini kemana? Ini sumurnya teman-teman. Tempat para jenderal masuk ke sini. Melakukan penyiksaan, semua jenderal dimasuk ke sini dan memberikan cara penyiksaan. Lagi ada pembangkangan. Oke, ini adalah serambi penyiksaan teman-teman untuk kita. Ini nggak bisa masuk. Lalu menggunakan jaket. Dalam penculikan, beliau berusaha melawan, dan api inilah yang digunakan untuk mengikat beliau agar tidak melawan. Keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Akibat dari siksaan itu, tulang pangkal para jenderal Suprapto patah, betis kanan dan pelipisnya rusak. Sedangkan tengkorak kepala Mayor Jenderal S. Parman, Ketau, serta tulang rahangnya patah. Setelah penyiksaan selesai, dalam keadaan hidup, para korban diseret lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kurang lebih bergaris tengah 75 cm dan dalamnya 12 meter. Setelah semua dimasukkan, teman-teman, itulah rumah serambi penyiksaannya teman-teman. Dan kita nggak bisa masuk karena itu cuma bisa dilihat dari slide-nya kaca itu ya. Suasananya sih enak, cuma agak panas ya. Oke teman-teman, tadi kita udah ke serambi penyiksaan, ke sumur tua Lubung Buaya, posko komando, dapur umum, dan patung revolusi itu ya, 7 pahlawan. Penjelasannya ini. Sekarang kita di sini ya. Tadi kita udah ke museum ya, cuman agak gelap. Tadi bisa juga Monumen Pancasila Sakti, bisa juga lewat sini ya, langsung terus sumur maut. Ini kita mau lihat dulu apa nih ya penjelasannya dari mobil-mobil ini. Nah, kita lihat di sini. Oh, kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat
Jenderal TNI Soeharto. Ini yang Ke500 tadi kita udah lihat, sama VV 603 kendaraan lapis baja. Ini dia kendaraan yang digunakan Panglima TNI itu ya. Ya, adik foto sini, adik foto sini, adik. Simpel amat. Sini adiknya. Abang sini Nah, bang. ini yo kendaraan yang digunakan Foto sini. Jenderal Panglima ini. Ya, mau kerja sih mau foto. Acil kan di atas. Oke. Dan ini yang digunakan kendaraan TNI juga. Selamat Boleh masuk lagi? Sugijarjo. Nah, ini kendaraan. Merah putih kan lihat. Ayo abang Aci cepat sini. Adik dulu cepat deh. Oh Toyota deh, bukan Land Rover. Cepat sini. Adik cepat sini. Ini mobil dinas Kenapa? Majen Sini. Nah, biar mobilnya ya. Nah, ayo balik. Majen TNI Soeharto tahun 65 ya. Sini. Ini yang digunakan Soeharto nih ini. Nah, ya, oh. Ayo. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, inilah taman di sekitar ya, monumen pahlawan itu ya. Bagus nih, sejuk banget. Soalnya daun-daun di sini rindang banget nih ya. Tiketnya cuma 5.000 teman-teman, main ke sini aja dah. Yang penting tetap jaga kebersihan. Tiket 5.000, kita udah sekalian oksigen baru ya. Nih,